Doha, ibu kota Qatar, yang selama ini dikenal sebagai pusat diplomasi di Timur Tengah, mendadak berubah menjadi medan ketegangan pada pagi 9 September 2025. Di tengah kesibukan kota, terdengar ledakan keras yang membuat dunia terkejut. Israel, yang dikenal sebagai sekutu utama Amerika Serikat, meluncurkan sebuah operasi militer besar dengan nama Summit of Fire. Target utama mereka adalah para tokoh senior biro politik milisi Gaza yang berkumpul di Doha. Operasi ini sama sekali bukan serangan kecil, melainkan melibatkan 15 jet tempur dan 10 amunisi presisi. Namun, hasilnya tidak sesuai dengan rencana Israel. Para pemimpin milisi Gaza berhasil selamat, hanya beberapa anggota berpangkat rendah yang tewas, termasuk putra Khalil Alhia serta satu petugas keamanan Qatar. Menariknya, muncul informasi bahwa intelijen Turki lebih dulu mengetahui rincian serangan ini dan memperingatkan Qatar. Berkat itu, sebagian besar tokoh penting berhasil dievakuasi. Pertanyaan pun muncul, bagaimana jet tempur Israel bisa masuk ke wilayah udara Qatar tanpa terdeteksi? Spekulasi mengatakan mereka terbang melalui Yordania, namun dibantah oleh sumber terpercaya. Lebih masuk akal bila mereka melintas melalui udara Suriah atau Irak yang dikuasai Amerika Serikat. Jika benar, maka ada kemungkinan keterlibatan Washington dalam operasi ini. Inilah awal dari drama besar yang membuka babak baru pengkhianatan politik di kawasan Timur Tengah. Qatar selama ini dikenal sebagai mediator utama di banyak konflik internasional, termasuk Palestina-Israel. Negara kecil di Teluk ini memiliki peran strategis karena mampu berbicara dengan semua pihak, berbeda dengan negara lain yang sering berpihak pada salah satu blok. Sejak tahun 2012, milisi Gaza bahkan membuka kantor politiknya di Doha. Tokoh penting seperti Khalid Masal dan Ismail Haniyeh menjadikan Doha sebagai markas diplomasi mereka. Namun, ada fakta menarik yang jarang diungkap. Kehadiran milisi Gaza di Qatar bukan murni inisiatif Doha, melainkan atas dorongan Amerika Serikat sendiri. Washington mendorong Qatar membuka jalur komunikasi tidak langsung dengan Gaza dengan alasan untuk memfasilitasi dialog. Ironisnya, langkah itu kini berubah menjadi bumerang. Israel justru menjadikan Qatar sebagai target empuk serangan, karena di sanalah para pemimpin Gaza sering berkumpul. Pertanyaan besar pun mencuat. Jika Amerika sejak awal mengetahui keberadaan tokoh Gaza di Doha, mengapa mereka tidak mencegah serangan Israel? Atau lebih jauh, apakah ini bagian dari rencana besar yang disusun sejak lama? Situasi ini memunculkan kecurigaan bahwa serangan tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan bagian dari strategi geopolitik yang lebih rumit. Qatar bukan hanya sekadar negara kecil, melainkan tuan rumah bagi pangkalan militer terbesar Amerika Serikat di Timur Tengah, yakni Al Udeid Air Basa. Fakta inilah yang membuat banyak pihak terkejut, sebab serangan Israel ke Doha terjadi hanya beberapa kilometer dari pangkalan tersebut. Bagaimana mungkin pangkalan sebesar itu tidak mendeteksi pergerakan 15 jet tempur Israel? Dua kemungkinan muncul. Sistem pertahanan Amerika benar-benar gagal, atau ada skenario di mana Washington sengaja membiarkan serangan itu terjadi. Beberapa klaim bahkan menyebutkan Qatar sudah diberitahu lewat utusan khusus Trump, Steve Wolf. Namun, pemerintah Doha membantah keras, menegaskan bahwa peringatan dari Amerika justru baru datang setelah ledakan terdengar. Hal ini membuat kecurigaan semakin kuat bahwa ada unsur kesengajaan. Terlebih, sebelum serangan, pihak keamanan Qatar sempat menggagalkan beberapa upaya penyelundupan senjata dan menangkap agen rahasia. Semua indikasi ini memperlihatkan bahwa Doha sebenarnya sudah mencium tanda-tanda ancaman. Pertanyaannya, apakah serangan Israel hanyalah kebetulan militer atau memang bagian dari jebakan diplomasi yang dipermainkan oleh Trump dan sekutunya? Situasi ini menambah rumit dinamika politik kawasan. Lebih mengejutkan lagi, saat serangan terjadi, para petinggi milisi Gaza sedang membahas usulan gencatan senjata yang ditawarkan langsung oleh Donald Trump.
Di permukaan, tawaran itu terlihat sebagai langkah damai. Namun di balik layar, banyak analis menilai itu hanyalah jebakan diplomasi. Trump dinilai menggunakan taktik lama, pura-pura menampilkan diri sebagai penengah, namun sebenarnya memberi peluang Israel untuk melancarkan serangan. Dengan cara ini, Washington bisa menjaga citra di mata dunia sebagai pihak netral, sementara pada saat yang sama Israel tetap menjalankan misinya. Bagi Qatar, hal ini adalah pukulan telak. Mereka bukan hanya menjadi mediator, tetapi juga dijadikan pion dalam permainan politik global. Israel menghantam Gaza, sementara Amerika mendapatkan keuntungan strategis dengan melemahkan peran Qatar. Jika dugaan ini benar, maka jelas Qatar baru saja dikhianati oleh sekutunya sendiri. Dari titik inilah konflik Timur Tengah mulai memasuki fase yang lebih berbahaya, karena serangan ini memperlihatkan wajah asli diplomasi kekuasaan, penuh kepalsuan dan pengkhianatan. Serangan Israel ke Doha langsung mengguncang dunia internasional. Satu persatu negara besar menyatakan sikap keras. Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, menjadi salah satu suara paling lantang, menegaskan bahwa tindakan Israel melanggar hukum internasional dan tidak bisa diterima. Dari kawasan Teluk, Arab Saudi melalui Riyadh mengecam keras dan menegaskan kesiapan untuk membantu Qatar dengan segala kemampuan. Pernyataan itu memunculkan sinyal kuat bahwa solidaritas Teluk yang selama ini terpecah bisa bangkit menghadapi ancaman bersama. Turki pun mengeluarkan pernyataan resmi yang menuding Israel tidak tertarik pada perdamaian dan sengaja menggagalkan proses gencatan senjata. Nada serupa datang dari Eropa, khususnya Prancis dan Inggris, yang menyebut serangan Israel adalah pelanggaran kedaulatan Qatar. Dunia benar-benar terbelah. Sebagian besar mendukung Qatar, sementara Amerika memilih diam. Diamnya Washington justru menambah ketegangan, karena publik menilai itu pertanda bahwa mereka bagian dari skenario besar ini. Serangan ke Doha pun bukan lagi sekadar isu lokal, melainkan simbol betapa rapuhnya sistem keamanan internasional. Diamnya Amerika Serikat semakin mempertegas kecurigaan dunia. Sebagai sekutu utama Qatar, mereka seharusnya berada di garis depan dalam melindungi wilayah udaranya. Namun kenyataan berkata lain. Sikap bungkam Washington justru memperlihatkan bahwa mereka mungkin memang bagian dari skenario yang membiarkan Israel menyerang Doha. Dari perspektif politik global, hal ini menjadi peringatan keras bagi semua negara kecil di dunia. Bergantung penuh pada satu sekutu besar bisa berakibat fatal. Qatar selama ini merasa aman dengan keberadaan pangkalan militer Amerika di wilayahnya. Namun serangan Israel membuktikan bahwa perlindungan itu hanyalah ilusi. Dua pelajaran penting bisa diambil. Pertama, kedaulatan tidak boleh digadaikan. Kedua, diversifikasi aliansi sangat penting agar tidak terjebak menjadi pion dalam permainan geopolitik. Bagi Qatar, ini adalah titik balik yang menentukan arah masa depan. Apakah tetap berada di bawah bayang-bayang Washington atau mulai beralih membangun kekuatan dan jaringan baru dengan negara-negara lain? Pasca serangan, Qatar mulai mempertimbangkan langkah drastis untuk mengamankan posisinya. Salah satu opsi yang dibahas adalah kemungkinan mengusir pangkalan militer Amerika Serikat dari Al-Udaid. Jika keputusan ini diambil, dampaknya akan sangat besar. Tidak hanya bagi Qatar, tetapi juga bagi stabilitas militer AS di seluruh kawasan Timur Tengah. Opsi lain adalah memperkuat konsolidasi dengan negara-negara Arab dan Islam, membentuk aliansi baru yang lebih independen dari pengaruh Barat. Namun pilihan ini tentu memiliki risiko tinggi. Israel hampir pasti akan merespons dengan lebih agresif, sementara Amerika tidak akan tinggal diam jika kepentingannya terganggu. Dari sudut pandang geopolitik, setiap langkah yang diambil Qatar akan menjadi pemicu potensial bagi eskalasi konflik lebih luas. Karena itulah, Doha berada di persimpangan jalan antara mempertahankan status quo atau mengambil risiko untuk menegakkan kedaulatannya secara lebih tegas.
Ada dua skenario yang bisa terjadi pasca serangan Israel. Pertama, eskalasi. Jika Qatar memilih jalur keras, misalnya mengusir pangkalan militer Amerika atau membentuk aliansi militer baru dengan negara-negara Arab, ketegangan kawasan bisa meningkat drastis. Israel akan merasa terancam dan mungkin melancarkan serangan lebih besar. Amerika juga tidak akan tinggal diam karena posisinya di kawasan sangat vital. Skenario ini bisa menyeret Timur Tengah ke dalam konflik terbuka yang jauh lebih luas. Kedua, deeskalasi. Qatar bisa tetap mengambil peran sebagai mediator, mendekati Amerika untuk meminta jaminan keamanan sekaligus menuntut Israel bertanggung jawab. Namun jalan ini penuh kompromi dan menuntut Qatar menahan emosinya demi stabilitas. Apapun pilihannya, Doha harus menimbang risiko dengan sangat hati-hati, sebab setiap langkah akan menentukan masa depan politik dan keamanan kawasan. Jika Qatar memilih jalur eskalasi, dunia bisa menyaksikan babak baru konflik di Timur Tengah. Israel tentu tidak akan membiarkan Qatar memimpin aliansi Arab yang bersatu, apalagi jika pangkalan Amerika diusir dari wilayahnya. Amerika Serikat juga akan merasa kepentingannya terancam dan bisa merespons dengan tekanan politik maupun militer. Hal ini akan menciptakan ketidakstabilan yang lebih luas, bahkan berpotensi menyeret negara-negara besar ke dalam permainan kekuasaan di kawasan. Sebaliknya, jika Doha memilih jalan diplomasi, ia bisa memperkuat citra sebagai mediator global, tetapi dengan risiko besar. Reputasinya dianggap lemah karena terlalu banyak kompromi. Dua skenario ini menegaskan bahwa serangan Israel bukan hanya peristiwa militer, melainkan pemicu perubahan geopolitik besar. Bagi Qatar, pilihan ini bukan sekadar strategi jangka pendek, tetapi menyangkut arah masa depan negaranya dalam percaturan internasional. Serangan Israel ke Doha menjadi pengingat pahit bagi Qatar dan seluruh dunia. Politik global tidak pernah mengenal kawan sejati. Amerika Serikat, meski disebut sebagai sekutu utama, tetap memprioritaskan kepentingan Israel bahkan jika harus mengorbankan Qatar. Inilah wajah asli hubungan internasional, pragmatis dan penuh pengkhianatan. Kini Qatar berada di titik balik sejarah. Apakah mereka akan terus menjadi satelit Washington, atau memilih jalur baru dengan membangun kekuatan dan aliansi independen? Apapun pilihannya, satu hal pasti, serangan ini telah mengungkap kelemahan mendasar dalam sistem keamanan internasional. Negara kecil bisa menjadi korban kapan saja, hanya karena kepentingan geopolitik negara besar. Doha kini harus belajar dari pengalaman pahit ini. Bagi dunia, pesan yang muncul juga jelas. Kedaulatan tidak bisa digadaikan, dan ketergantungan pada satu sekutu besar adalah risiko yang bisa berujung fatal. Dari peristiwa ini, sejarah Timur Tengah mungkin sedang menulis babak baru yang lebih penuh ketidakpastian.